Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ihsan Alfauzi Ramadan, NPM 227002034, siswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan pemahaman-pemahaman daripada materi yang telah diberikan dari mata kuliah teknik tegangan tinggi selama kurang lebih setengah semester kemarin. Eh, yang pertama itu mengenai pengertian terlebih dahulu. Bentar. Eh, Menurut IEC, pengertian daripada tegangan tinggi adalah tegangan yang lebih besar daripada 1000 volt untuk tegangan AC dan lebih besar daripada 1200 volt untuk tegangan DC. Di mana tegangan tinggi ini akan sangat penting untuk beberapa kasus seperti transmisi dan distribusi, di mana ketika tegangan tinggi, maka arus akan rendah. Dan ketika arus rendah, maka rugi-rugi daya akan semakin kecil. Karena sesuai dengan rumus rugi-rugi daya itu sendiri, yaitu I kuadrat dikali R. Terus selanjutnya, eh, terdapat beberapa jenis tegangan, di mana pertama itu ada tegangan tinggi AC. Tegangan tinggi AC adalah tegangan tinggi yang sering berubah secara periodik dalam bentuk gelombang sinusoidal. Nah, cara daripada membangkitkan tegangan tinggi AC itu sendiri biasanya menggunakan trafo step up di bagian pembangkitan. Jadi, pembangkit akan menyuplai beberapa puluh kilovolt masuk ke dalam trafo step up, dan dari trafo step up itu keluar misalnya 150 kilovolt atau 500 kilovolt tergantung dari trafo step up-nya itu sendiri. Biasanya trafo step up atau tegangan tinggi AC itu sering digunakan pada jalur-jalur transmisi dan distribusi, khususnya di Indonesia. Apa? Karena eh, tegangan tinggi AC itu adalah tegangan yang paling eh, baik untuk bisa ditransformasikan ke dalam level-level tegangan seperti tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi. Terus untuk selanjutnya ada tegangan tinggi DC. Tegangan tinggi DC adalah tegangan tinggi yang memiliki sifat tetap atau konstan atau tidak beroscilasi. Untuk cara daripada membangkitkan tegangan tinggi DC adalah dengan menggunakan trafo penyiarah atau rectifier, di mana trafo yang tadinya mengeluarkan tegangan AC kemudian disearahkan oleh dioda atau rectifier. Biasanya akan menggunakan HVDC atau High Voltage Direct Current. Terus selanjutnya ada tegangan impuls, di mana tegangan impuls adalah tegangan atau suatu lonjakan tegangan tinggi dengan durasi yang sangat singkat, di mana biasanya tegangan tinggi impuls itu mensimulasikan terjadinya lonjakan petir atau lonjakan-lonjakan mendadak yang terjadi pada jaringan listrik. Nah, untuk cara kerja daripada pembangkitan tegangan impuls itu biasanya menggunakan generator Mark, generator impuls Mark, di mana pada generator itu terdapat beberapa kapasitor dan saklar yang terhubung, di mana pada
Prinsipnya, kapasitor tersebut akan diisi secara paralel dan kemudian dilepaskan secara seri, kemudian menghasilkan suatu lonjakan tegangan impuls. Selanjutnya ada eh, pengukuran daripada tegangan tinggi itu sendiri. Pada pengukuran tinggi itu tidak akan dilakukan secara langsung. Kenapa? Karena tegangan tinggi akan sangat berbahaya. Jadi prinsipnya ketika kita ingin mengukur tegangan tinggi, maka kita harus menggunakan setidaknya dua cara daripada sela percik atau rangkaian pembagi tegangan. Untuk sela percik itu prinsipnya ketika tegangan melebihi daripada kekuatan dielektrik suatu udara, maka akan terjadi lonjakan daripada kedua elektroda bola tersebut kalau dari gambar. Nah, untuk langkah pengukurannya itu sendiri, kita harus menempatkan dua buah elektroda di dua titik yang berbeda pada jarak tertentu. Kemudian kita harus meningkatkan secara berkala tegangan yang akan kita ukur sehingga terjadi percikan. Nah, tegangan tersebut diukur berdasarkan jarak daripada elektroda tersebut ketika mengalami percikan. Terus selanjutnya ada dengan rangkaian pembagi tegangan. Tegangan tersebut, tegangan tinggi akan dibagi menjadi tegangan yang lebih kecil secara proporsional dengan dua kapasitor yang dihubungkan seri. Selanjutnya ada langkah-langkah daripada pengukuran rangkaian pembagi tegangan, di mana yang pertama yaitu harus menyambungkan dua kapasitor seri pada sumber tegangan tinggi tersebut. Kemudian kita memasangkan alat ukur voltmeter pada kapasitor kedua, yaitu kapasitor dengan tegangan rendah. Terus kita menghitung tegangan tinggi total pada rasio pembagian kapasitor. Terus selanjutnya ada yang namanya peluahan, di mana peluahan itu sendiri adalah eh, suatu kejadian yang terjadi pada permukaan isolator maupun udara, di mana ada flashover dan juga sparkover. Flashover adalah peristiwa di mana arus listrik melompati isolator ketika tegangan melebihi batas kapasitas isolasi daripada isolasi padat. Kemudian ada sparkover, di mana sparkover adalah peristiwa lonjakan tegangan yang mengionisasi udara antara dua elektroda yang akhirnya menciptakan jalur konduktif sementara. Terus selanjutnya ada peluahan yang terjadi di gas, dalam hal ini udara. Karena nanti peluahan gas itu ada yang di vakum atau tanpa udara. Nah, peluahan di gas sendiri di udara sendiri adalah fenomena ketika medan listrik di antara dua elektroda melampaui kekuatan daripada dielektrik udara, sehingga menyebabkan udara menjadi konduktif dan terjadilah pelepasan energi listrik. Faktor-faktor yang tentunya mempengaruhi daripada peluahan gas itu sendiri ada 4 macam. Pertama, itu terjadi karena faktor tekanan udara. Tekanan udara, ketika semakin tinggi suatu tekanan udara, maka semakin besar juga tegangan yang dibutuhkan untuk mengalami peluahan. Terus yang kedua ada kelembapan, di mana ketika suatu udara lembab, maka udara tersebut akan mudah terionisasi. Dan ketika mudah terionisasi, maka mudah juga mengalami peluahan. Terus yang ketiga adalah jarak elektroda, di mana ketika jarak elektroda itu akan semakin dekat, maka peluahan akan mudah terjadi. Kemudian
Yang keempat adalah bentuk daripada elektroda. Elektroda sendiri itu memiliki berbagai macam bentuk, seperti elektroda jarum, elektroda bola, dan juga ada juga elektroda plat. Nah, selanjutnya ada peluahan di gas vakum atau tanpa udara, di mana pada ruangan yang vakum, maka ruangan tersebut itu tidak ada sama sekali molekul gas yang bisa diionisasi. Namun, tentunya peluahan juga pasti bisa terjadi akibat daripada elektron bebas atau permukaan elektroda yang tidak rata, atau dalam hal ini cacat elektroda. Untuk faktor-faktor yang paling mempengaruhi daripada peluahan gas itu sendiri ada tiga. Yang pertama kualitas vakum, yang kedua ada bentuk dan permukaan elektroda, lagi-lagi bentuk dan permukaan elektroda sangat mempengaruhi, dan yang ketiga ada medan listrik yang tinggi. Selanjutnya ada peluahan di padat. Peluahan di bahan padat merupakan suatu kegagalan isolasi pada material padat, seperti halnya plastik, karet, keramik, atau hal-hal lain yang padat, yang kemudian digunakan untuk melindungi peralatan listrik. Nah, peluahan ini terjadi ketika medan listrik melebihi kekuatan daripada dieletrik material tersebut, yang akhirnya menyebabkan terjadinya kerusakan pada material tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daripada peluahan padat, yang pertama daripada ketebalan dan kualitas isolasi. Ketebalan dan isolasi suatu material itu akan sangat mempengaruhi daripada peluahan yang terjadi di benda padat. Kedua, ada kelembapan. Terus, yang ketiga ada polusi atau debu. Dan yang terakhir ada medan listrik yang tinggi. Selanjutnya, ada bahasan tentang pita valensi, di mana ketika kita melihat gambar dari PowerPoint yang telah saya tampilkan, terdapat tiga material. Yang pertama ada isolator, semikonduktor, dan konduktor. Hal ini dibedakan daripada pita terlarang yang ada pada masing-masing material tersebut. Ketika pita terlarang yang memiliki jarak yang lumayan jauh, maka eh, material tersebut bisa dikatakan isolator. Ketika pita pelarangnya atau pita valensi dan pita konduksinya itu tidak terhalang oleh pita terlarang atau saling bersentuhan, maka material tersebut dikatakan material konduktor. Nah, untuk isolator sendiri sebenarnya masih bisa dialiri oleh listrik, akan tetapi harus eh, si muatan yang ada pada listrik harus bisa menembus daripada pita terlarang tersebut. Maka ketika muatan yang elektron yang ada pada aliran listrik itu harus bisa menembus daripada pita terlarang sehingga terjadi lonjakan listrik. Mungkin seperti itu dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.